Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafira Nadia, NIM 18042202. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas etika administrasi negara pada tugas pertemuan ke-12, yaitu mengenai legitimasi dan korupsi. Berikut akan saya jelaskan materinya. Legitimasi merupakan kualitas hukum yang berbasis pada penerimaan putusan dalam peradilan, atau seberapa jauh masyarakat mau menerima dan mengakui kewenangan, keputusan, atau kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin. Maka hubungan antara pemimpin dan masyarakat lebih ditentukan adalah keputusan masyarakat untuk menerima dan menolak kebijakan yang diambil oleh sang pemimpin. Legitimasi dapat menciptakan kestabilan politik dan perubahan sosial. Penerimaan dan pengakuan masyarakat menciptakan kestabilan pemerintahan dalam membuat berbagai keputusan dan kebijakan, serta mampu dengan baik dalam mengatasi sebuah permasalahan, dibandingkan pemerintahan yang kurang atau tidak memiliki legitimasi. Pemimpin akan berupaya untuk mendapatkan dan mempertahankan legitimasi dari masyarakat, dan sebaliknya masyarakat memberikan pemimpin legitimasi dengan melihat apa kebijakan dan harapan yang diberikan kepada masyarakat tersebut. Pemimpin akan berupaya untuk mendapatkan dan mempertahankan legitimasi dari masyarakat, dan sebaliknya masyarakat memberikan pemimpin legitimasi dengan melihat apa kebijakan dan harapan yang diberikan kepada masyarakat. Legitimasi dapat diperoleh dengan berbagai cara. Menurut Lamban Subakti tahun 92, yaitu caranya melalui simbolis, prosedural, dan material. Legitimasi adalah sikap penerimaan masyarakat terhadap suatu kekuasaan atau otoritas yang sedang memerintah. Sikap penerima sebagai konsep yang kita kenal sebagai legitimasi itu penting untuk bekerjanya praktik kekuasaan. Dalam beberapa bentuk, legitimasi menempel dalam kewenangan seperti dalam kekuasaan formal kenegaraan. Ada berbagai cara untuk bisa mendapatkan legitimasi di luar menggunakan jalur kekuasaan formal, yakni dengan cara memanipulasi moral, nilai, dan tradisi yang ada di masyarakat sehingga bisa mendapatkan keabsahan untuk pemerintah. Materi selanjutnya yaitu mengenai korupsi. Korupsi merupakan tindak pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Jenis tindakan korupsi diantaranya yaitu memberi atau menerima hadiah yang disebut juga dengan penyuapan. Selanjutnya penggelapan dan pemerasan dalam jabatan, dan ikut serta pengadaan bagi pegawai atau penyelenggara negara, dan menerima gratifikasi bagi pegawai. Dalam arti yang luas, korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah atau pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya. Beratnya, korupsi berbeda-beda dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang artinya pemerintahan oleh para pencuri, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali. Korupsi seolah telah menjadi warisan budaya yang sengaja dilestarikan oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial, dan dapat berlaku dengan baik. Setiap individu dalam masyarakat hanya akan mementingkan diri sendiri. Selanjutnya yaitu mengenai faktor penyebab korupsi yang terdiri dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pertama yang akan saya jelaskan yaitu faktor internal, terdiri dari aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku, misalnya pola hidup konsumtif, dan aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korup. Yang selanjutnya faktor eksternal bisa ditinjau dari aspek ekonomi seperti pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan, aspek politis, misalnya instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan, aspek manajemen dan organisasi yaitu ketiadaan akuntabilitas dan transparansi. Aspek hukum terlihat dalam buruknya wujud perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum, serta aspek sosial yaitu lingkungan atau masyarakat yang kurang pendukung perilaku anti korupsi. Korupsi berakibat sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, baik aspek kehidupan sosial, politik, birokrasi, ekonomi, dan individu. Bahaya korupsi bagi kehidupan diibaratkan bahwa korupsi adalah
seperti kanker dalam darah yang membuat pemilik badan harus selalu melakukan cuci darah terus-menerus jika ia masih ingin hidup. Seperti itulah kira-kira mengenai korupsi. Baiklah, sekian materi yang saya jelaskan. Terima kasih.